Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, pada pertemuan yang ke-32, ke-23, ini kami akan membahas niat. Sejatinya, niat itu adalah di dalam hati. Untuk talafudz niyah, mengucapkan niat, itu tidak disyariatkan. Jadi niat itu makhalluha fil qalbi, dalam hati. Contohnya, kita akan pergi ke pasar. Tentunya tidak usah aku niat atau nawa itu pergi ke pasar, dah. Jadi dia sudah mulai berangkat dengan membawa uang, naik becak, itu sudah niat ke pasar. Demikian juga niat ibadah. Niat ibadah itu harus ada niat di dalam hati. Tidak disyariatkan untuk talafut atau mengucapkan. Suatu contoh, kita akan berwudu. Ya cukup, dan niat kita di dalam hati akan berwudu. Tidak usah kita mengucapkan sebelum nyawu air, nawaitu rof'al hadatil azhori. Atau ketika kita akan sholat, sudah kita pergi ke masjid, sudah niatnya sholat. Tidak usah kita direpotkan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Itu tidak disyariatkan. Nah, meskipun niat itu di dalam hati, ada aturannya. Niat itu di dalam istilah usul fikih, niat itu ada yang harus ta'yin. Ta'yin itu maksudnya harus dijelaskan. Di dalam usul fikih, yustaratun niyah ta'yinun at-ta'yin. Ono niat iku sing disaran harus ta'yin. Dijelaskan secara jelas. Nek sampai keliru, amalnya tidak jadi. Contohnya begini. Kita akan sholat. Nah, harus ditentukan sholat apa di dalam hati itu. Harus ta'yin. Di hati niat sholat zuhur. Nah, kalau dia sholat zuhur, tapi di dalam hatinya diniati sholat asar, nah, tidak jadi sholatnya. Atau sebaliknya, dia sholat zuhur diniati sholat asar, atau sholat asar diniati sholat zuhur, tidak jadi. Itu niat yang disyaratkan harus ta'yin. Puasa pun demikian. Puasa apa? Harus ta'yin. Puasa Ramadan, apa? Puasa Arafah, atau puasa 10 Muharram, atau puasa Senin Kamis, harus ta'yin. Jadi kalau dia puasa Ramadan diniati puasa Arafah, ya tidak boleh. Karena niat itu ada yang harus ta'yin, dijelaskan ketentuannya. Nanti contoh yang pertama ini akan saya sampaikan berikutnya. Setelah saya sampaikan macam-macam niat. Terus yang kedua adalah cukup diniati secara global.
Nggak usah ditakyin, nggak usah dirinci. Contohnya apa, Pak? Sholat jenazah. Sholat jenazah itu cukup secara ijmalan global. Berarti niat nyolat no mayit, sudah. Tidak perlu lanang wedoke mayit diterasno. Jumlah wedoke mayit, jumlah jenazah piro, tidak usah. Setiap sholat jenazah sudah cukup ijmalan. Kalau sampai salah, malah sholat jenazah tidak jadi. Contohnya begini. Saya nyolatkan Umar. Berarti ini nyolat Umar. Tapi jenazahnya solid. Malah Umar tidak kesalatan. Atau niatnya nyolatnya laki-laki. Berarti tapi jenazahnya perempuan, malah tidak jadi. Tapi kalau niat itu cukup ijmalan, secara global saja. Niat nyolatno jenazah. Sik wedok, sik lanang, sik telu jenazah, sik 5, sik 10, ya. Allahumma fil laha taala, kalau niat nyolatnya mayit, nah cukup Allahumma fillahu saja. Kalau niatnya sholat jenazah, jenazah kemana? Ya Allahumma fillaha. Sik lanang, sik wedok. Jadi tidak usah ada perincian lanang wedok jumlah jenazah, tidak usah. Malah kalau dirinci salah, sholat jenazahnya tidak jadi. Itu niat sing dianjurno secara ijmalan, ora tafsilan. Terus yang ketiga, masalah yang tidak ada hubungannya dengan niat. Contohnya apa, Pak? Kok salah? Tidak apa-apa. Contohnya begini. Tempat sholat. Itu tidak ada hubungannya dengan sholat. Tidak ada hubungannya dengan niat. Keliru tidak apa-apa. Contohnya begini. Kita sholat di Pasiran. Tak niati sholat di Mekah. Tidak apa-apa. Jadi, tempat sholat itu tidak ada hubungannya dengan niat. Jadi, tidak ada pengaruhnya. Atau masalah waktu. Aku salat asar. Tak niati dino Kemis. Padahal itu hari Rebu. Nah, tidak apa-apa. Mereka masalah waktu atau tempat sholat itu tidak ada pengaruhnya terhadap niat. Nah, sekarang yang pertama, perlu saya sampaikan contoh-contohnya. Yang pertama adalah niat yang harus takyin. Takyin itu harus jelas. Nglakoni ngono ku mau tujuane apa? Dijelasno takyin. Kalau salah takyine rada diamali. Contohnya, kita sholat isya. Sholat isya. Kemudian kita niati sholat zuhur. Jelas tidak jadi sholat isya itu. Karena niatnya niat sholat zuhur.
Jadi harus tayin, saya niat sholat isya. Tayin. Sebaliknya, sholat duhur, diniati sholat isya, ya tidak jadi. Mereka sholat itu harus tayin. Kemudian, contoh yang kedua. Sholat rawatib. Sholat rawatib itu ada rawatib asar, rawatib zuhur, rawatib isya, boh qobliyah, boh ba'diyah. Itu harus dijelaskan tayin. Niatnya nanti niat sholat sunat rawatib asar. Atau kita niat sholat rawatib zuhur. Kalau dia rawatib zuhur, kok niatnya rawatib isya, tidak jadi sholat. Mereka harus tayin. Sholat itu harus tayin. Sholat apa? Demikian juga membayar kafaroh. Denda. Denda itu ada denda kafaroh zihar. Yaitu dulu sudah saya jelaskan, zihar itu menganggap istrinya adalah ibunya. Ada kafarohnya. Terus ada kafaroh membunuh. Atau ada kafaroh sumpah. Nah, harus jelas. Membayar kafaroh itu kafaroh apa? Kafaroh zihar, apa kafaroh membunuh? Harus tayin. Kalau salah, kafaroh zihar diniati kafaroh bunuh atau kafaroh sumpah, tidak jadi. Mereka itu caranya harus tayin, jelas. Contoh yang ketiga, orang niat sholat Idul Fitri, padahal sholat Idul Adha, diniati Idul Fitri, ya tidak jadi sholatnya. Jadi menentukannya beda dengan niatnya. Jadi niatnya sholat Idul Fitri, ya. Tapi sholat Idul Adha, ya tidak jadi. Terus sholat itu harus ada takyin. Demikian juga puasa. Tadi sudah saya singgung. Puasa dino Khamis atau Senin, ya, harus diniati secara jelas. Saya puasa hari Senin. Puasa Kamis. Meskipun tidak usah diucapkan, tapi di dalam hati. Demikian juga zakat. Zakat harus takyin. Zakat ini zakat apa? Nah, zakat perdagangan. Nah, kalau dia itu zakat fitrah, diniati zakat perdagangan atau zakat pertanian, tidak sah zakatnya. Jadi kalau zakat fitrah tentukan di dalam hati bahwa zakat tujuannya adalah zakat fitrah, zakat perdagangan, zakat pertanian. Nah, ini harus takyin. Kalau salah takyinnya, malah zakatnya tidak jadi batal. Masalah-masalah yang lain yang seperti ibadah banyak sekali. Jadi harus ada takyin. Takyin itu ditentukan secara jelas. Nah. Sekarang contoh niat yang kedua. Cukup tidak usah dirinci
Ada yang disyariatkan secara global saja, sudah cukup. Malah kalau dirinci, tidak jadi amalnya. Contohnya tadi sudah saya singgung, bahwa di dalam sholat jenazah, itu kita cukup global saja. Niat sholat jenazah, niat sholat mayit, ya hati, tapi di dalam hati saja. Malah kalau dirinci, yang salah. Malah tidak jadi sholatnya. Saya nyolatkan jenazahnya bakar. Dirinci. Atau salah saya nyolatnya Zainab. Tiba-tiba salah. Yang bukan bakar tapi Umar. Bukan Zainab tapi Maryam salah. Sholatnya ada jadi. Tapi kalau cukup sholat jenazah, siapa jenazahnya, berapa jenazahnya, ya jadi. Itu namanya niat yang dianjurkan secara global saja, tidak usah dirinci. Kalau dirinci Pak, tapi tepat, ya jadi. Ya, sholatnya Khalid, nah jenazahnya Khalid betul. Ya, sholatnya Maryam, jenazahnya Maryam betul, jadi. Tapi kalau salah, sholatnya tidak jadi. Seperti niat sholat jamaah. Ini tidak perlu kita merinci, cukup secara global. Niat sholat jamaah sudah. Makmumnya siapa saja, ya, tidak ada masalah. Tapi kalau kita sholat jenazah, kita sholat jamaah dengan hati, aku nganut Zaid, mergo imame Zaid. Aku nganut makmum Zaid. Padahal imamnya tidak Zaid. Imamnya Ali. Malah jadi mergo makmum itu harus niat nganut imam. Kalau tidak niat nganut imam, tidak jadi. Nganut imam tidak usah dijengeni sopo imame. Cukup niat jamaah nganut imam sudah. Kemudian kalau imam tidak perlu niat ngimami. Jadi imam itu sholat biasa, sholat di ada makmum atau enggak, itu enggak usah. Imam niat ngimami enggak usah. Jadi yang diharuskan niat nganut itu makmum. Imam tidak perlu niat ngimami enggak usah. Kadang-kadang salah. Ono wong sembayang diwenan. Wis ono wong sing ape nganut. Nah, leren jedok blek. Supaya imam ngerti nek dhewe iku ngimami, ndak usah. Sering saya lihat ono wong sembayang dhewenan. Terus ono wong penganut. Leren jedok imam diceplek ngene. Itu ndak usah. Mergo imam tidak diharuskan niat menjadi imam. Tapi yang makmum yang harus niat nganut imam.
Contoh berikutnya. Kita niat sholat. Ya niat sholat duhur itu saja sudah. Tidak usah dirinci rakaat piro. Tidak usah. Sholat duhur saja. Malah nih dirinci. Kok salah malah radat. Niat sholat duhur 5. Dina tambah radat. Niat sholat maghrib 4 tambah radat. Tapi niat sholat maghrib itu saja. Tidak usah disebut rakaat. Tidak apa-apa. Mereka menyebut rakaat itu tidak disyariatkan. 4, ono telu, ono loro. Ya kalau sholat maghrib otomatis cukup maghrib pasti telu. Malah kono di rinci maghrib 4 tambah radat. Keliru. Kemudian yang ketiga adalah hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan niat. Contohnya tempat sholat. Kalau tempat sholat itu tidak ada hubungannya. Kalau keliru Pak, tidak apa-apa. Contohnya tadi sudah saya sampaikan, orang sholat di Masjid Al-Manar. Niati aku sholat nuk Mekah. Jadi tidak apa-apa. Karena tempat sholat itu tidak dianjurkan dan tidak perlu disebut. Keliru atau benar orang menjadi masalah. Sholatnya tetap jadi. Atau waktu. Contohnya aku sholat asar dino Kemis. Padahal dino Rebo. Loh, gak keliru, tidak apa-apa. Mereka waktu atau dino itu orang hubungannya karo niat. Jadi keliru tidak apa-apa. Serangan berikutnya. Di dalam niat, sekali lagi saya sampaikan, niat itu adalah di dalam hati. Salafu dunia niku ghairu masyru' ora disyariatkan. Kadang-kadang kita melihat seakan-akan itu wajib. Di leren sembayang itu leren usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Itu ora disyariatkan. Itu ada suatu hadis. Tapi hadis itu hadis mungkar, palsu. Cuma saya telah pernah mencatat tapi hilang. Itu karena berdasarkan hadis palsu. Setelah dilacak, hadis itu dicetak di Singapura. Isinya begini. Ada Siti Fatimah istri Nabi datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Fatimah, Fakolat, Kaifa nusalli dzuro. Fatimah datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanya, gimana ya Rasulullah kita sholat zuhur? Saya pernah kuli usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Kalau makmum, kalau imaman lillahi ta'ala.
Tanya lagi, kaifa nusallil asra? Gimana ya Rasulullah kita sholat asar? Uli usolli. Ardul asri. Arba'a raka'atin. Mustaqbilal kiblah. Imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Sampai Siti Fatimah tanya 5 kali sholat. Kaifanu sholil subha, kaifanu sholil isya, kaifanu sholil maghrib. Itu hadis mungkar atau hadis palsu. Dan dicetak di Singapura. Cuma saya cari kitab yang meriwayatkan itu saya hilang, tapi saya masih hafal. Pemirsa yang kami hormati, itulah apa yang saya sampaikan pada pertemuan ke-23 ini. Dan mudah-mudahan untuk berikutnya akan kami sambung kembali. Cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.